Sebagai dasar negara, Pancasila mengalami proses yang panjang dalam perumusannya. Walaupun mengalami proses yang panjang, Pancasila akhirnya dirumuskan dan ditetapkan sebagai dasar negara. Pancasila di samping berfungsi sebagai dasar negara juga sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, serta pandangan hidup bangsa. Tugas kita adalah menjaga agar Pancasila tetap menjadi dasar negara Indonesia sebagai wujud tanggung jawab generasi penerus dan sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, bagaimana sejarahnya hingga bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara? Jepang adalah negara yang pernah menjajah Indonesia selama 4,5 tahun dan mengalami kekalahan di Asia Timur Raya pada tahun 1945. Memasuki awal tahun 1944, kedudukan Jepang dalam perang fisik semakin terbesar. Mari kita simak berita hari ini. Pemirsa, Angkatan Laut Amerika Serikat di bawah pimpinan Laksamana Nimitz berhasil menduduki posisi penting di Kepulauan Mariana, seperti Saipan, Tidiak, dan Guam. Hal ini dapat memberikan kesempatan sekutu untuk melakukan serangan langsung ke Kepulauan Jepang. Sementara itu, posisi Angkatan Darat Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur melalui siasat loncat kataknya berhasil menduduki pantai Irian dan membangun markasnya di Hollandia Jayapura. Di lain, kekuatan Angkatan Udara Sekutu yang berpusat di Biak dan Morotai berhasil menghujani bom pada pusat pertahanan militer Jepang di Maluku, Sulawesi, Surabaya, dan Semarang. Kondisi tersebut menyebabkan jatuhnya pusat pertahanan Jepang dan merosotnya semangat juang tentara Jepang. Kekuatan tentara Jepang yang semula ofensif atau menyerang berubah menjadi defensif atau bertahan. Walaupun adanya kondisi yang demikian, pemerintah militer Jepang masih tetap meyakini bangsa Indonesia bahwa Jepang akan menang dalam perang Pasifik tersebut. Tanggal 18 Juli 1945, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo terpaksa mengundurkan diri dan diganti oleh Perdana Menteri Koiso Kuniaki. Untuk membantu Jepang melawan Amerika, Jepang menggunakan cara untuk menarik simpati khususnya kepada bangsa Indonesia dengan membuat suatu janji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Koiso Kuniaki pada tanggal 7 September 1944, di mana dalam sidang istimewa ke-85 Parlemen Jepang melalui Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa negara-negara yang berada di bawah kekuasaan bangsa Jepang dijanjikan merdeka kelak di kemudian hari. Janji kemerdekaan ini disebut dengan istilah Deklarasi Kaiso. Posisi Jepang semakin terjepit dalam perang Asia Timur Raya, di mana sekutu berhasil menduduki wilayah-wilayah kekuasaan Jepang seperti Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, bahkan Kepulauan Saipan yang letaknya sudah sangat dekat dengan Jepang. Berhasil diduduki oleh Amerika pada bulan Juli 1944. Sekutu kemudian menyerang Ambon, Makassar, Manado, Tarakan, Balikpapan. Berhasilnya sekutu menduduki wilayah-wilayah kekuasaan Jepang ini menandakan bahwa kekalahan Jepang dalam perang besar tersebut sudah diambang pintu. Tapi situasi yang kritis itu, maka pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah Jepang yang dipimpin oleh Panglima Tentara ke-16, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, yang berkedudukan di Jawa, mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junji Kosakai atau pembentukan badan tersebut atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembentukan badan tersebut adalah menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tata pemerintahan sebagai persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Walaupun dalam penyusunan keanggotaan berlangsung lama karena terjadi tawar-menawar antara pihak Indonesia dan Jepang, namun akhirnya anggota-anggota
BPUPKI berhasil dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 yang bertepatan dengan hari kelahiran Kaisar Jepang, yaitu Kaisar Hirohito. Adapun keanggotaan yang terbentuk berjumlah 67 orang dengan Ketua Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyo Diningrat dan Raden Suroso dan seorang warga Jepang sebagai wakilnya, yaitu Ichi Bangase, serta ditambah 7 anggota Jepang yang tidak memiliki suara. Insinyur Soekarno yang pada waktu itu juga dicalonkan menjadi ketua menolak calonannya karena ingin memperoleh kebebasan yang lebih besar dalam perdebatan. Karena biasanya peranan ketua hanya sebagai moderator atau pihak yang menengahi dalam memberi keputusan. Jadi, bagaimana Bung? Siapa yang akan menjadi ketua lembaga BPUPKI? Apakah Bung Karno saja? Tidak, saya tidak mau. Kalau saya jadi ketua BPUPKI, nanti saya tidak bebas mengungkapkan pendapat saya. Lebih baik Bung Tajiman saja yang menjadi ketua. Bung Tajiman saja yang menjadi ketua BPUPKI. Baik, kami setuju. Pada tanggal 28 Mei 1945 dilangsungkanlah upacara peresmian BPUPKI yang bertempat di Gedung Cho Sang In, Jalan Pejambon, Jakarta, dan dihadiri oleh Panglima Tentara Jepang Wilayah ke-7 Jenderal Itagaki dan Panglima Tentara ke-16 di Jawa yang baru Letnan Jenderal Nagano. Pada acara tersebut dilakukan pengibaran bendera Hinomaru oleh Mr. Agi Pringgodikdo dan bendera merah putih oleh Toyohiko Masuda. Peristiwa ini telah membangkitkan semangat para anggota BPUPKI akan usahanya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mulai melaksanakan tugasnya dengan melakukan persidangan untuk merumuskan Undang-Undang Dasar bagi Indonesia kelak. Hal utama yang dibahas adalah negara bagi negara Indonesia merdeka. Bentuknya badan penyelidik ini yang dipimpin Dr. Rajiman Widyo Diningrat, bangsa Indonesia dapat secara legal mempersiapkan kemerdekaannya, yaitu dengan merumuskan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka. Karena itu, peristiwa ini dijadikan suatu tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita. Pada tanggal 28 Mei 1945 dilangsungkanlah upacara peresmian BPUPKI yang bertempat di Gedung Cho Sang In, Jalan Pejambon, Jakarta, dan dihadiri oleh Panglima Tentara Jepang Wilayah ke-7 Jenderal Itagaki dan Panglima Tentara ke-16 di Jawa yang baru Letnan Jenderal Nagano. Pada acara tersebut dilakukan pengibaran bendera Hinomaru oleh Mr. Age Pringgodikdo dan bendera merah putih oleh Toyohiko Masuda. Peristiwa ini telah membangkitkan semangat para anggota BPUPKI akan usahanya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mulai melaksanakan tugasnya dengan melakukan persidangan untuk merumuskan Undang-Undang Dasar bagi Indonesia kelak. Hal utama yang dibahas adalah dasar negara bagi Indonesia merdeka. Dengan terbentuknya badan penyelidik ini yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat, bangsa Indonesia dapat secara legal mempersiapkan kemerdekaannya, yaitu dengan merumuskan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka. Oleh karena itu, peristiwa ini dijadikan suatu tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Dalam suatu negara, dasar negara menjadi amat sangat penting. Hal ini dikarenakan dasar negara merupakan fondasi dari berdiriannya sebuah negara. Suatu negara yang dibangun tanpa dasar, maka negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Akibatnya, negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga tidak dapat berdiri dengan kuat dan kokoh. Oleh karena itu, agar sebuah negara dapat berdiri dengan kuat dan kokoh, maka dasar sebuah negara harus disusun sekuat mungkin. Sebagai organisasi resmi, BPUPKI menjalankan tugasnya untuk membentuk dasar negara. Persiapan kemerdekaan tersebut dilaksanakan sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945
pembahasan dasar negara. Sidang ini dipimpin Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Pada sidang pertama memiliki tujuan yang jelas, yaitu merumuskan ide mengenai dasar negara. Dalam sidang ini terdapat beberapa pembicara yang menyampaikan idenya, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada dasarnya pendapat ketiga tokoh tersebut sama, yaitu agar Indonesia merdeka dibangun atas 5 sila yang isinya hampir sama tetapi dengan rumusan yang berbeda. Baik saudara-saudara, mari kita mulai sidang BPUPKI pertama ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui bersama, bahwa sidang BPUPKI pertama ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu merumuskan ide mengenai dasar negara. Karena hal ini untuk menyiapkan kemerdekaan negara kita. Oleh karena itu, pada sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945, saya persilahkan kepada Mr. Muhammad Yamin untuk memberikan pidato terkait dasar negara. Baik, saya akan menyampaikan usulan terkait dasar negara kita. Hendaknya dasar negara kita ini harus berisikan 5 asas dasar negara Indonesia merdeka. Saya mengusulkan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Demikian usulan saya terkait asas dasar negara Indonesia merdeka. Baik, usulan ditampung untuk dijadikan pertimbangan sidang hari ini. Kami cukupkan. Selanjutnya sidang pertama dilanjutkan pada tanggal 31 Mei 1945. Saudara-saudara, sidang kita buka kembali untuk hari ini. Saya mempersilahkan kepada Bung Supomo untuk memberikan gagasan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Terima kasih Bung, saya juga mengusulkan hal yang serupa dengan Bung Yamin. Usulan saya tentang dasar negara Indonesia merdeka ada 5 gagasan, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Demikian Bung. Baik, sidang kami tutup sementara dan kita lanjut kembali esok hari. Selanjutnya, sidang pertama dilanjutkan pada tanggal 1 Juni 1945. Saudara-saudara, sidang kita buka kembali untuk hari ini. Saya mempersilahkan kepada Bung Soekarno untuk memberikan gagasan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Terima kasih Bung Rajiman. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana halnya Mr. Yamin dan Bung Supomo sebelumnya, saya juga hendak menyampaikan usulan dasar negara Indonesia, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Selain usulan rumusan dasar negara, saya juga ingin menyampaikan usulan dari salah seorang ahli bahasa. 5 atas ini diusulkan untuk diberi nama Pancasila. Demikian pidato saya. Baik, dari ketiga usulan ini memiliki pandangan yang hampir sama. Oleh karena itu, usulan-usulan ini akan segera kita bakukan. Untuk menindaklanjuti sidang ini, maka perlu dibentuk panitia kecil. Panitia kecil ini yang beranggota 8 orang. Panitia ini akan dipimpin oleh
Insinyur Soekarno. Selanjutnya, saya tutup sidang pertama BPUPKI ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Panitia kecil itu beranggotakan 8 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Kartodikusumo, A.A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan Dr. Muhammad Hatta. Panitia kecil ini mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan ini membentuk lagi satu panitia kecil berjumlah 9 orang dan dikenal Panitia 9. Panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Raden Abi Kusno Jokrusojoso. Panitia 9 bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara pada tanggal 22 Juni 1945. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan pertemuan demi pertemuan untuk membahas perumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Pada hari ini kita berhasil mencapai satu persetujuan dan kesepakatan tentang pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Saya menyebutnya dengan Mukadimah. Bolehkah saya mengusulkan namanya dengan Gentleman's Agreement? Istilah ini lebih tepat dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Hal ini akan mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota BPUPKI. Panitia 9 selesai rapat pada tanggal 22 Juni 1945. Selanjutnya sidang kedua BPUPKI diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang kedua ini, BPUPKI akan membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, termasuk di dalamnya pembukaan Piagam Jakarta yang disepakati untuk dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada sidang BPUPKI kedua, saya akan menyampaikan hasil rapat Panitia 9 yang menghasilkan rumusan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Adapun rumusan tersebut adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkan proklamasi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, wakil-wakil dari Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan berusaha menemui Soekarno. Adapun wakil-wakil tersebut adalah diantaranya Mr. A.A. Maramis yang berhasil menemui Soekarno. Dalam pertemuan tersebut, ia menyatakan keberatannya dengan rumusan sila pertama Piagam Jakarta, yaitu pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara demi menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamasikan. Oleh karena itu, sebelum rapat dimulai, Soekarno dan Muhammad Hatta menemui wakil-wakil golongan Islam yaitu Teku
Tengku Muhammad Hasan, Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodingmejo, dan Ki Bagus Hadi Kusomo untuk membahas masalah rancangan pembukaan UUD khususnya kalimat setelah kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pemeluk-pemeluknya dihilangkan agar tidak menjadi pemecah belah di antara bangsa sendiri. Akhirnya mereka mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat itu dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila suatu masalah yang serius dan bisa membahayakan keutuhan negara dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya kurang dari 15 menit, itu adalah suatu tanda bahwa para pemimpin tersebut di waktu itu benar-benar mementingkan nasib dan persatuan bangsa.